Ibu yang dikasih Tuhan, sore ini kita mau bersama-sama memulai persekutuan doa kita. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, masih tetap semangat menjalani hari-hari kita. Dan bersama-sama kita akan mengambil waktu sore ini. Kita akan bersama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Hatiku Percaya. Harapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Biarlah pujian yang kita naikkan sore hari ini boleh terus mengingatkan kita. Dalam keadaan apapun kita tetap percaya kepada penyertaan-Nya yang sempurna. Hari-hari yang kita jalani hari ini mungkin kita terasa berat. Tetapi biarlah walaupun kita belum melihat akan setiap janji-janjinya dinyatakan dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sore hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk kembali kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menuntun kami dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, tolonglah supaya segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan sore ini boleh kembali menyapa kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini kita mau belajar bersama-sama dengan satu tema, percaya walaupun tidak melihat. Itu yang kita percayai seringkali harus ada bukti terlebih dahulu. Bukti yang diharapkan adalah yang bisa dilihat, yang bisa diraba, dan juga yang bisa dirasakan. Ada banyak orang yang pada akhirnya tidak bisa percaya karena belum melihat bukti. Walaupun dalam hidup ini kadangkala harus tetap percaya walaupun tidak bisa melihat buktinya. Contohnya adalah kita tidak bisa melihat adanya udara, tetapi kita percaya di sekitar kita ada udara. Kita bisa menghirupnya atau merasakannya, tetapi kita tidak bisa melihat bentuknya. Untuk itu ada hal-hal tertentu yang harus kita percaya tanpa kita melihat buktinya terlebih dahulu. Di sisi lain ada orang yang sudah nyata-nyata melihat bukti, tetapi juga tidak percaya. Kita mengingat bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami banyak sekali mujizat dalam kehidupan mereka. Dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Air laut terbelah menjadi 2. Pada siang hari mereka merasakan ada tiang awan yang menyertai mereka. Pada malam hari ada tiang api yang juga bersama-sama dengan mereka. Mereka makan mana dan sore hari mereka makan burung puyuh. Tetapi di antara mereka masih banyak yang tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Mereka mudah mengeluh, mereka mudah berpaling, dan mereka mudah lupa akan penyertaan Tuhan. Bangsa Israel, Bapak Ibu, adalah gambaran dalam hidup kita hari ini. Tanpa kita sadari, kita seringkali seperti orang-orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Thomas. Kita melihat bahwa Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Pada penampakan Yesus yang pertama, Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid yang lainnya. Mendengar bahwa para murid telah melihat Yesus yang telah bangkit, Thomas katakan bahwa dia tidak percaya sebelum ia melihat bukti bekas paku pada kaki dan tangan Tuhan Yesus. Anugerah Allah sungguh luar biasa, sekali lagi dinyatakan dalam kehidupan Thomas, sehingga 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Thomas pada waktu itu. Bapak Ibu, kecenderungan manusia yang realistis ini seringkali menghalangi kita menikmati anugerah Allah. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya meski tidak melihat. Kita pun seringkali menjadi orang-orang yang ragu, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Kita cenderung meragukan Tuhan dalam banyak hal. Jika saat ini kita telah menerima anugerah untuk percaya kepada Allah, maka tetaplah percaya meskipun kita tidak melihat
perbuatan-perbuatannya yang besar. Keraguan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan tidak mengubah apapun, tetapi kepercayaan kepada Allah mengubah segalanya. Dalam kondisi apapun kita harus belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita percayai bukanlah manusia seperti kita yang seringkali mengecewakan. Percaya artinya kita tidak akan pernah cemas lagi dengan kehidupan kita di saat ini, maupun untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Sebab kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya. Kunci utama untuk tetap percaya yaitu kita harus mengenal siapa yang kita percayai, yaitu Kristus itu. Yesus yang kita percaya itu berkuasa atas segalanya, serta mampu melakukan banyak hal, dan tiada sukar bagi Dia untuk menolong kita. Saat kita memiliki pemahaman ini, kita akan menjadi kuat, sekalipun ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberi pertolongan dan membukakan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Cara mengenal Kristus dengan baik adalah dengan cara membaca firman-Nya setiap hari dan memegang janji-janji yang kita renungkan setiap harinya. Itu yang bisa menguatkan kita. Saat kita mulai goyah, kita perlu membaca firman Tuhan dan kita perlu mengingat janji Tuhan. Janjinya meneguhkan kita, dan melalui itu semua percayalah bahwa janji Tuhan pasti digenapi tepat pada waktunya bagi orang-orang yang percaya. Ingatlah pula akan perbuatan Tuhan yang besar di masa yang lampau, supaya saat kita menghadapi masalah yang sekarang ini, kita boleh tetap percaya kepada Dia, sebab kuasa-Nya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Sekalipun ada banyak godaan yang membuat kita menjadi sulit percaya, mari kita tetap teguh dan menguatkan kepercayaan kita. Ketika kita sulit percaya, maka kita tidak akan dapat menikmati penggenapan janji Tuhan. Sekalipun saat ini kita belum melihat penggenapan janji itu, kita harus belajar untuk tetap percaya karena pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan yang akan menggenapi setiap janji-janjinya, dan sedikit pun dari janji itu tidak akan pernah terlupakan. Dengan mempercayai Tuhan, berarti kita percaya kepada kuasa-Nya yang tidak terbatas. Bapak Ibu, mari kita mulai saat ini tetap percaya kepada Dia, walaupun belum melihat akan penggenapan janji Tuhan. Belajar dari Thomas, ketika dia baru percaya ketika melihat bukti, mari kita belajar bahwa saya akan tetap percaya, walaupun hari ini saya belum mendapatkan buktinya. Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia juga yang berjanji akan terus memelihara hidup kita. Bapak Ibu, sampai hari ini kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi mari kita tetap percaya bahwa semuanya itu bisa menjadi lebih baik. Mari kita tetap menaruh harapan dan percaya kita kepada Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dan mari kita jalani hari-hari kita dengan percaya selamanya. Apapun yang menjadi tantangan kita hari ini, mari kita tetap percaya kepada Dia. Dia sudah menolong kita di masa yang lampau. Dia juga yang akan menolong kita hari ini dan di masa yang akan datang. Dalam pergumulan apapun, dalam keadaan apapun, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan akan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita tidak seperti Thomas yang melihat bukti baru percaya, tetapi kita akan tetap percaya kepada Dia, walaupun hari ini kita belum mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita dan tetap menjadikan kita kuat di masa-masa yang sulit ini. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Dalam kondisi yang sulit seringkali kami ragu akan pertolongan Tuhan. Seringkali kami juga lupa akan penyertaan-Mu. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami mulai putus asa dan kami mulai tidak percaya kepada Engkau. Firman-Mu boleh mengingatkan kami supaya kami tetap percaya kepada Engkau selamanya. Karena Engkau yang sudah mati dan bangkit kembali, itu adalah untuk kami orang-orang yang berdosa.
Dan kami percaya dalam perjalanan hari-hari ke depan, Tuhan tetap beserta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menaikkan setiap pokok doa yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sore ini kita mau menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Dan beberapa pokok doa yang nanti saya akan sebutkan, biarlah ini menjadi pokok doa kita bersama. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto. Kita berdoa untuk Ibu Yuli, adik daripada Ibu Totok. Berdoa untuk Bapak Ardianto, Ibu Isa, Bapak Edi Suhartono, Jemaat Dono Mulyo, dan Bapak Adi Gunawan. Kita juga mengingat jemaat-jemaat yang lain yang mungkin hari ini dalam keadaan lemah tubuh. Yang kedua, kita berdoa untuk pergumulan jemaat kita. Yang kita doakan adalah jemaat yang sedang bergumul untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin pekerjaan mereka, biaya anak sekolah, kebutuhan hidup mereka. Kita terus doakan supaya Tuhan yang mencukupkan dan menyediakan. Berdoa juga untuk majelis dan hamba Tuhan. Berdoa supaya terus diberikan kesatuan hati dan semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi banyak orang. Berdoa untuk keluarganya, untuk pekerjaannya. Berdoa juga untuk setiap pergumulan-pergumulannya. Kita juga berdoa untuk panitia hari besar yang akan mengadakan lomba-lomba selama bulan keluarga ini. Biarlah semuanya boleh dipersiapkan dengan baik dan semua jemaat bisa mengikutinya. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa untuk pemimpin negara kita. Kita terus berdoa untuk para medis. Kita berdoa untuk para pasien yang sampai hari ini belum sembuh. Kita juga berdoa untuk masyarakat supaya tetap menuruti akan himbauan daripada pemerintah. Dan kita terus berdoa supaya kondisi ini cepat terselesaikan dan semuanya boleh kembali normal. Saya juga memberikan kesempatan nanti Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kita masing-masing. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh. Berdoa untuk Bapak Chandra Surya, proses kesembuhan Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto. Kami juga berdoa untuk Ibu Yuli, adik daripada Ibu Totok, Ibu Isa, Bapak Edi Suhartono, Jemaat Dono Mulyo, dan Bapak Adi Gunawan. Di mana berada, biarlah mereka juga tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan tolonglah supaya mereka tetap dalam kasih Tuhan dan keluarga boleh mendampingi mereka dengan setia. Kami juga berdoa untuk obat, terapi, makanan, minuman, menjadi sarana di mana Tuhan Kau memulihkan. Pada sore hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini bergumul untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk pekerjaan, biaya anak sekolah, yang semakin hari semakin sulit. Kami tetap mohon kepada Engkau yang penuh kuasa itu, Engkau yang terus berkarya dalam hidup mereka dan terus mengingatkan bahwa Tuhan Kau beserta dengan mereka. Tuhan Kau yang menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Biarlah mereka terus dikuatkan oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini dan tetap berharap dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami juga berdoa untuk panitia hari besar yang mengadakan lomba-lomba selama bulan keluarga ini. Tuhan Kau yang memimpin dan Tuhan juga yang tolong supaya semua jemaat bisa ikut serta ambil bagian melalui perayaan ini, dan itu semua menjadi bukti nyata di mana kami boleh saling disatukan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Memberkati panitia hari besar yang mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan Kau yang memimpin. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Kami berdoa supaya mereka diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat oleh Tuhan. Berdoa untuk para medis yang sampai hari ini terus berjuang menangani daripada COVID-19 ini. Para pasien terus dikuatkan, para medis dijaga, dilindungi. Kami percaya Bapa melalui ini semuanya mengajarkan kami untuk kami terus bersandar kepada kuasa-Mu. Berdoa untuk keluarga daripada para pasien, Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan. Kami sungguh rindu supaya pandemi ini cepat berlalu, sehingga kami semua dapat menjalani kehidupan kami secara normal seperti biasanya.
Dan biarlah di masa-masa pandemi ini kami akan terus hidup merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh membutuhkan kuasa-Mu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pemerintah boleh dengan bijak menangani setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Sekali lagi kami menyerahkan negeri kami hanya kepada Engkau, Engkau yang mampu memulihkan, baik secara ekonomi, baik dalam keadaan sosial, politik, dan yang lainnya. Kami percaya Tuhan Kau berkarya. Pakai hamba-hamba-Mu, pakai anak-anak Tuhan, terus menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis, memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pergumulan masing-masing. Biarlah kami juga terus bergandeng tangan majukan pekerjaan di tempat ini dengan tetap memohon Engkau yang memimpin kami. Kami rindu biarlah majelis juga tetap akan diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam kami boleh merencanakan akan setiap pelayanan-pelayanan ke depan bagi jemaat-Mu di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa kami sore ini hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri persekutuan doa kita sore ini dengan kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Belas kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kristus datang yang kedua kali. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berada di rumah, dan tetap berdoa bahwa meyakini Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.